Halo teman, dengan saya Ian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul. Film ini berdasarkan kisah nyata, yang dimana diceritakan seseorang mahasiswi yang rela melakukan apa saja demi menyelesaikan kuliahnya. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Baik-baik saja kan? Saya berharap seperti itu ya. Film ini mengisahkan kritikan kepada pemerintah atas mahalnya membayar pendidikan di kota itu, di mana mahasiswi ini harus rela melakukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dan bertahan hidup. Yang saya sayangkan, di mana wanita yang diceritakan di video ini mempunyai jiwa yang struggle dan smart. Diceritakan di video ini walaupun memiliki kekasih, akan tetapi bukannya meringankan bebannya. Yang diceritakan karakter kekasihnya itu adalah seseorang pemalas dan ya bisa disebut sebagai cowok mukondo doang. Film ini yang secara langsung ditulis sendiri sama Laura, seseorang mahasiswi di Universitas Paris. Buku tersebut telah menarik perhatian di Prancis dengan isinya yang kontroversial, di mana penulisnya mengklaim bahwa dia harus terjun ke prostitusi untuk membiayai hidup dan studinya. Pada tahun 2010, sebuah film Prancis berjudul Student Service dibuat berdasarkan buku tersebut, yang disutradarai oleh Emmanuel Bercot dan dibintangi oleh Deborah Francois. Daripada spoiler di awal, langsung saja kita pergi ke alur ceritanya. Oh iya, saya hanya kembali mengingatkan kepada kalian kalau video ini adalah konten spoiler. Dan baiklah, kita lanjut. Film dibuka dengan seseorang wanita cantik yang sedang mengikuti pelajaran di kelasnya. Wanita tersebut bernama Laura. Dan nampaknya pada saat itu Laura sedang gelisah dikarenakan pada saat itu perutnya merasakan sakit. Pada saat itu dia yang hendak izin ke dosennya malah terjatuh dan pingsan. Seketika Laura dibawa ke ruangan UKK atau unit kesehatan kampus. Setelah diperiksa, ternyata Laura hanya kurang makan sehingga membuatnya lemas dan pingsan. Dosennya yang memeriksa Laura bilang kalau Laura harus sering-sering mengkonsumsi daging. Dan Laura bilang kalau daging terlalu mahal bagi dirinya. Lalu dia bilang ke dosennya dia tidak sanggup untuk membelinya. Dosen itu menyuruh Laura untuk berbicara kepada orang tuanya karena bagaimanapun Laura masih sebagai tanggungan orang tuanya. Diceritakan Laura adalah seseorang yang kurang berada dan ibunya pun belum tentu bisa memberikan makan yang dianjurkan dosennya tersebut. Lalu percakapan ditutup dengan Laura mengatakan kalau dia sudah baik-baik saja dan pergi dari ruangan itu. Scene pindah di sebuah kosan. Di sini Laura tidak tinggal sendirian, melainkan bersama pacarnya yang sifatnya seperti saya kasih tahu tadi di video awal. Pada saat itu mereka sedang dalam kesulitan, di mana kamar kos tersebut belum dibayar di bulan kedua ini. Diceritakan Laura juga bekerja part-time, yang dimana sembari kuliah dia kerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Dan singkatnya, pada saat Laura sedang melakukan kuda-kudaan bersama pacarnya, tanpa mereka sadari, lampu di kosan itu mati. Dikarenakan dia belum mengisi token listrik pada saat itu, cowoknya yang tahu bukannya nyari solusi atau usaha gitu, dia malah marah-marah kepada Laura. Asli sih, cowoknya mau kundun doang. Payez l'EDF? Si, je vais payer demain. Mais quoi? Esokan harinya, Laura yang membutuhkan uang tambahan, dia membuka laptop dan menemukan situs atau forum yang berisi terapi pijat dan service underdeal untuk para laki-laki yang butuh diservis atau dibur up. Laura yang awalnya ragu untuk mendaftar, akan tetapi di sisi lain dia membutuhkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Dan akhirnya Laura tertarik dengan penghasilan yang ditawarkan cukup besar. Dia pun mendaftar forum tersebut dan mendeskripsikan kalau dirinya bukanlah ahli dalam memijat dan merupakan gadis 19 tahun,
lalu mengatakan tidak menerima servis dalam bentuk apapun. Wah, lah terus ngapain kalau nggak ngapa-ngapain? Tanpa dia duga ada email masuk yang tertarik dengan Laura, dan pria itu setuju dengan persyaratan yang Laura buat. Pria tersebut mengirimkan fotonya yang ternyata pria tersebut berumur paruh baya dan bernama Joe. Keesokan harinya Laura menemuinya di sebuah hotel yang telah dikatakan Joe, dan Joe ternyata telah menunggunya di depan hotel itu. Vous êtes Laura? Oui. Ketika di kamar, Joe lalu memberikan surat kepada Laura yang berisi Laura harus menuruti semua yang tertulis pada surat itu. Yang pertama, Laura harus menyopot semua yang dia pakai, lalu mandi. Sesudahnya mandi, Laura disuruh untuk membelai dirinya sendiri, yang bertujuan agar Joe berasa tambah bergairah kepada Laura. Wow. Selagi Laura sedang melakukan apa yang Joe minta, dia memandangi Laura sambil mengelus-elus dedek Johnny. Setelah mencobanya, Laura bilang kepada Joe kalau dia tidak pandai melakukan hal Joe minta. Pada saat Joe mencium Laura, sontak Laura menolak hal itu. Ketika mau melakukan adegan selanjutnya, akan tetapi jam servis sudah selesai. Walaupun tidak ngapa-ngapain, Laura tetap dikasih uang kepada Joe, yaitu 250 euro, atau kalau dirupiahkan sekitar 4 jutaan. Setelah itu, Laura pergi dari hotel itu sambil tersenyum, dan Laura bisa makan enak sambil traktir temannya untuk minum bir. Singkatnya, Laura yang melayani servisnya yang kedua, di mana dia kira ke penginapan, ternyata pria tersebut malah membawanya di sebuah parkiran. Karena pria tersebut sudah tidak sabar, lalu dengan ganasnya langsung menghajar Laura. Sesudahnya pria itu memberikan uang dan langsung pergi meninggalkan Laura di parkiran itu. Di sini diperlihatkan kalau Laura merasa syok akan hal yang dia alami barusan. Niat Laura yang mengadu ke cowoknya dengan harapan agar mendapatkan simpati dari cowoknya itu. Akan tetapi cowoknya malah gak mempedulikannya dan langsung tidur. Anjir, dari awal saya sudah dibuat males banget sama ini Mukondo. Laura yang sudah muak dengan semua itu, dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan cowoknya tersebut dan pergi meninggalkan, lalu menempati kamar kecil yang bertujuan supaya ongkos sewanya murah. Pada saat di bar, Laura yang sedang sibuk dengan mengerjakan tugasnya, di mana teman-temannya mengganggu untuk minum-minum bersama mereka. Dan ada pria yang menolong Laura agar Laura tidak diganggu temannya. Hal itu pun cukup berhasil. Pria tersebut sebut saja namanya Chris. Singkat cerita, kuliah Laura sudah masuk semester pertama. Dia harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikan kuliahnya itu. Pada saat bersamaan ada seseorang yang menawarkan kepada Laura untuk berfoto menjadi model majalah panas dan melakukan bergoyang dengan 2 orang sekaligus. Laura yang mendengar hal itu langsung menolaknya. Dia hanya mau melakukan foto saja. Pada saat di kosan, Laura yang sedang video call dengan temannya yang sama bekerja seperti Laura, lalu teman Laura mengatakan kalau dia habis melakukan itu dengan 20-25 orang. Buset, longgar pak. Dan teman Laura memperlihatkan tas mahal kepada Laura bahwa dia sangat mudah untuk membelinya. Dalam hati Laura, dia juga iri, akan tetapi dia tidak yakin bisa melakukannya. Saat Laura kerja di sebuah penginapan, dan nampaknya bos Laura mulai tertarik dengan dirinya. Dan lalu bos Laura menawarkan kamar mewah untuk Laura tinggali, akan tetapi dengan satu syarat. Laura harus melayani mantap-mantap kapanpun dia mau, dan Laura dengan tegas menolak tawaran tersebut. Singkatnya, pengumuman semester pertama telah diumumkan. Laura tampak senang dikarenakan dia mendapatkan nilai yang cukup baik. Di sela-sela kesibukan Laura, dia masih menyempatkan untuk belajar. Dan kini akhir semester akhir sudah tinggal sebentar lagi. Laura pada saat itu membutuhkan laptop agar proses belajarnya lebih mudah, dan lalu dia menghitung uang yang Laura simpan. Akan tetapi
Sayangnya uang tersebut masih kurang banyak dan jauh dari harga laptop itu. Laura yang bingung pada saat itu, lalu dia menghubungi kembali kepada Joe, yang menurut Laura pria baik. Tak lupa dia memberikan berupa tautan kalau Laura membutuhkan barang itu. Pada saat Laura menemui Joe di sebuah penginapan, tanpa Laura duga, Joe membawa barang yang Laura butuhkan, yaitu laptop. Akan tetapi Joe pada saat itu meminta lebih kepada Laura, yang dimana Laura harus diikat dan menggunakan alat-alat bantu gairah. Sampai di sini paham kan? Kan udah pada gede semua, jadi saya nggak usah sebutin alatnya, kalian pasti sudah pada paham dong mestinya. Dari awal Laura sudah tidak mau, akan tetapi Joe dengan paksa memasukkan alat tersebut. Sontak Laura memberontak dan pergi dari situ. Sambil tergesa-gesa, Laura tak lupa membawa laptop itu. Sesampainya di kosan, Laura sedih akan hal yang dialaminya barusan. Lalu kemudian Laura membutuhkan teman ngobrol untuk menenangkan dirinya. Dan Laura menelpon Chris, pria yang dia kenal pada saat di bar kemarin. Tidak selang lama, seseorang mengetuk pintu di kamar Laura. Dan setelah dibuka, ternyata itu Chris. Chris pada saat itu membawa bunga untuk Laura, dan diceritakan sifat Chris di sini adalah seseorang yang sifatnya berbalik kebalikannya dari pacar Laura. Laura yang menceritakan semuanya apa yang terjadi sebenarnya dan tentang pekerjaannya itu dengan Chris yang pada saat itu pun mengerti apa yang dirasakan dan berusaha untuk menenangkan Laura. Chris pun tidak keberatan walaupun Laura bekerja seperti itu. Dan di sini Chris berpesan agar tidak menemui Joe itu lagi. Singkatnya, hari telah berlalu yang dimana Laura masih melakukan pekerjaan itu sampai-sampai tidak ada waktu untuk mengabari Chris. Suatu ketika Chris yang sengaja mengikuti Laura, ternyata Laura masih menemui bapak-bapak parubaya itu atau Joe. Chris yang tahu hal tersebut marah dan enggan melihat Laura lagi untuk kesekian kalinya. Karena Laura sudah sayang sama Chris, lalu Laura memohon agar Chris tidak melakukan hal itu. Sampai-sampai Laura pun rela mengemut permennya di tempat umum. Namun Chris tetap kekeh tidak mau memaafkannya. Kesialan Laura tidak sampai di situ saja. Foto-foto vulgarnya kini telah tersebar luaskan, yang dimana salah satu kampus bahkan satu kota mengetahui profesinya. Dengan perasaan campur aduk, Laura akan pergi dan meninggalkan kota itu. Akan tetapi pada saat bersamaan, Laura mendapatkan telepon dari Joe bahwa Joe menawarkan Laura ada sebuah pekerjaan servis dengan imbalan berupa 1.000 euro. Dan Laura harus menemaninya selama 5 jam. Pada akhirnya Laura pun mau. Laura juga sedang tidak punya apa-apa buat ongkos. Keesokan harinya Laura menemui Joe di hotel seperti biasanya. Lalu Joe memberikan pakaian kepada Laura untuk dia pakai. Setelah itu Joe langsung mengajak Laura pergi ke sebuah klub. Di sana Laura disuruh Joe untuk melayani temannya Joe. Dan ketika dibuka pintunya, alangkah terkejutnya Laura bahwa yang harus dia servis bukanlah cuma satu orang saja. Udah gitu umurnya setara juga dengan kakek legend pula. Setelah selesai, lalu Laura pergi dari klub itu dan berjalan sambil terpincang-pincang. Laura, calme-toi Laura, calme-toi Laura. Aduh, lobok lagi pak. Sesampainya di penginapan, dengan sengaja Joe meninggalkan Laura dan menaruh uangnya di atas kasur. Alangkah sialnya Laura, dia yang selesai mandi lalu membuka amplop itu, yang dimana isinya hanya 100 euro. Laura pun menangis sejadi-jadinya pada saat itu. Pada keesokan harinya, Laura yang curhat dengan teman kampusnya bahwa dia akan pergi dari kota itu karena sudah tidak sanggup lagi menahan malu dan akan meninggalkan kuliahnya. Teman Laura menyarankan agar Laura tidak meninggalkan kuliahnya dikarenakan ujian semester akhir sudah sebentar lagi. Masalah absen, teman Laura bisa membantunya dan materi pembelajarannya
teman Laura bisa mengirimkannya kepada Laura. Mendengar hal itu, Laura tampak senang dan berterima kasih kepada temannya itu. Pada keesokan harinya, Laura yang tidak punya uang, dia pun rela naik kereta dan sembunyi di toilet yang bau. Sesampainya di kota yang dia tuju, lalu Laura tinggal sementara di kosan temannya sampai dia mendapatkan pekerjaan. Laura yang berusaha mencari kerjaan, dia mendatangi semua toko di kota itu. Akan tetapi semua toko menolaknya dengan alasan yang sama, yaitu tidak menerima pekerja paruh waktu atau pelajar. Singkat cerita, Laura pun mendapatkan pekerjaannya di sebuah bar, yang dimana orang-orang di bar itu sangatlah ramah dan peduli dengannya. Tak lupa mereka menyemangati Laura agar bisa lulus dan dapat nilai yang terbaik, supaya Laura bisa sukses ke depannya. Dan singkatnya, ujian semester akhir sudah dimulai. Laura lalu pergi ke kota yang dimana dulu pernah mengalami kepahitan di kota itu. Dia mulai melakukan ujian akhir di kampusnya. Selesai melakukan tugasnya, Laura lalu pergi kembali ke keluarga barunya yang di bar dan enggan kembali lagi ke kota itu. Pada saat pengumuman ujian, Laura melihat hasil ujiannya dan seketika membuatnya dan keluarga barunya merasa senang karena Laura pada saat itu lulus dan dapat nilai yang cukup baik. Di akhir film ada seseorang gadis yang sedang diwawancarai. Wanita itu menceritakan yang begitu menyayat hati, dikarenakan pendidikan sangatlah mahal pada saat itu, sehingga banyak orang yang membelok ke jalan seperti dia hanya untuk bertahan hidup dan membayar kuliahnya. Asli sih ini film bikin saya emosi, terutama untuk karakter cowok Laura. Pengen tak antemi. Dan baiklah, kalau kalian merasa terhibur atau suka dengan video ini, ayolah bangun bareng-bareng supaya saya makin semangat membuat alur cerita film. Kalau ada salah kata atau membuat kalian tidak suka, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.